alamat-alamat ini, Pak. Jadi M4 ini kita fungsikan nanti sebagai tombol di HMI, M4 dan M5 ya, kayak gitu. Nanti di key 0.5-nya ini kan alamat digital output si PLC. Nanti kita simbolkan sebagai bisa sebagai motor atau fan dan lain-lain ya. Karena ini kemarin connect to inverter, ini saya lambangkan nanti sebagai motor gitu. Jadi untuk forward-nya dia harus mencet tombol M4, untuk reverse-nya dia harus mencet tombol M5. Nah, ini di sini ada NC, ini untuk interlock aja. Gitu. Lalu untuk nge-adjust kecepatannya, nah kemarin kan kita lewat analog output-nya PLC, ya kan? Nah, jadi lewat persen QW1.0. Nanti yang dimasukin ke alamat HMI adalah persen MW10. Jadi yang kita atur adalah speed dari persen MW10, dari MW10 nanti dioper sama dia. Dioper karena kita di sini pakai fungsi move. Nah, dioper ke QW1.0. Nah, QW1.0 itu apa? Nah, QW1.0 ini kemarin adalah alamatnya itu bisa dilihat di sini. Configuration. Nah, ini kita pakai TM3 AKI 4 expansion modul yang ini. Nah, TM3 AKI 4 kan analog output modul. Jadi analog output modul yang pertama. Jadi dia ngirim 420 dikonvert jadi 050. Gitu. Jadi tetap kita nanti masukin ke alamat HMI-nya adalah persen MW10-nya untuk nge-adjust si kecepatannya. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Oke, udah paham ya Pak, berarti programnya ya. Jadi ya saya terangin ulang, jadi M4 itu nanti kita fungsikan sebagai tombol untuk menyalakan forward-nya, M5 itu untuk menyalakan si reverse-nya. Jadi alamat-alamat ini persen M5, M4, terus Ki 0.5, Ki 0.6 nih jangan sampai lupa nanti alamat-alamatnya ya. Lalu persen MW10 untuk nge-adjust speed-nya. Oke, nanti sekarang kita langsung buka aja Pak software video designer basic-nya. Kalau udah pada install ya. Oke, di sini saya langsung buka aja video designer basic. Oke, ini adalah interface awal ya Pak, kalau kita buka video designer basic. Mau itu video designer basic yang 1.1 atau 6.2, interface-nya sama persis Pak. Kayak gitu. Jadi walaupun beda softwarenya, tapi tampilannya sama. Cuma ada beberapa fitur dari video designer yang 6.2 itu nggak ada di video designer basic 1.1. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada navigator. Nah, ini contoh-contoh program yang udah saya buat nih, ya kan? Nah, tampilan awalnya. Untuk ngebuat baru, langsung aja kita Ctrl N bisa, atau kita klik yang file, ya, pilih new project gitu ya, sama aja ya. Nah, di sini kita bakal nampil seperti ini nanti namanya. Di sini masukin nama projectnya apa, misal seminar 3 gitu ya. Bebas ya nama project name-nya apa. Lalu kalau misalkan projectnya mau di password, nah ini bisa di checklist, isi passwordnya apa, jadi nggak sembarang orang bisa ambil data kita yang udah terpasang gitu. Nah ini biasanya nggak saya isi. Nah nanti langsung kita next aja. Nah, lalu di sini ada target name. Ini target name default aja biasanya, Pak. Lalu target tipe. Nah, target tipenya karena di sini video designer basic 1.1, di sini khusus seri GXU. Nanti kalau di 6.2 video designer basicnya, dia ada pilihannya banyak. Dia ada GXU, ada GTO, dan lain-lain gitu ya. Lalu di model. Nah, model kan tadi udah saya jelasin ya, bedanya 3500, 3512, 5500, dan 5512.
Kayak gitu. Beda inch sama support Ethernet atau enggak aja. Ini terserah Bapak mau pakainya yang mana, cuma di sini saya pakai yang 3512 nih, yang 7 inch saja dengan Ethernet port. Itu. Oke, lalu kita next. Nah, karena ini menggunakan Ethernet port, di sini kita assign IP address kita, Pak, atau IP address dari si HMI. Jadi misal 192, 168, 1, 2 gitu ya, misal ya. Di sini 255. Nah, ini kita assign IP si HMI. Nah, jadi nanti kalau mau komunikasi antara HMI dan PLC, IP-nya harus sama sampai layer ketiga, Pak. Jadi dari sini 192.168.1 ini harus sama dengan IP si PLC. Nah, ujungnya nih yang harus beda. Kayak gitu. Jadi misalkan HMI 2 belakangnya, PLC itu nggak boleh 2, bisa 1, bisa 3, pokoknya selain 2. Gitu. Nah, kalau subnet mask nih harus sama supaya dia jadi satu subnet gitu. Jadi satu jaringan. Default gateway, kalau kita pakai gateway, router, dan lain-lain. Kalau nggak pakai, kita koneksi langsung aja. Ini nggak usah diisi. 0, 0, 0, 0 aja. Kayak gitu. Ini kalau kita pakai router, gateway, dan lain-lain ya. Oke. Lalu kita next. Nah, ini yang paling penting, Pak. Kita add driver dari si PLC M221-nya. Nah, mungkin kan ada pertanyaan nih, bisa nggak satu HMI beberapa PLC? Nah, di sininya yang dibanyakin nanti. Bisa jawabannya. Caranya gimana? Kita add drivernya. Nah, di sini manufaktur. Manufaktur nih bisa kita set nih. Nah, nggak cuma PLC Schneider kan ya. Jadi bisa generic driver, bisa Mitsubishi, bisa Omron, Rockwell, Siemens, dan Schneider sendiri. Itu ya. Gitu. Jadi kalau sesama Schneider, pakainya ya yang ini. Schneider Electric Industries. Kalau pakai Rockwell, ya Rockwell. Kalau pakai Omron, ya Omron. Mitsubishi, ya Mitsubishi. Bedanya apa? Nanti di pengalamannya beda. Jadi kan kalau misalkan Mitsubishi ini misal, untuk input kan dia pakainya X, nggak persen I gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita aja. Kalau di Omron apa? Omron juga sama kan, pakai X atau Y gitu biasanya. Atau C10 gitu. Nah, di sini kan kita pakainya persen M. Jadi beda-beda. Jadi di sini kita pakainya Schneider Electric Industry. Nah, komunikasinya ke PLC kita mau menggunakan apa? Mau menggunakan Modbus RTU atau serial biasanya, atau TCP/IP. Gitu. Biasanya antara dua ini aja. Lebih mudah sih biasanya pakai yang TCP/IP. Nah, terus lalu kita klik di TCP/IP, lalu pilih yang Modbus Equipment. Nanti klik OK. Nanti dia muncul seperti ini. Nah, ini udah OK nih. Nah, nanti langsung di finish saja. Finish. Nah, setelah finish, nanti dia muncul seperti ini, tampilan seperti ini ya. Nah, ini yang hitam ini nih. Nah, yang hitam ini adalah lembar tampilan yang ada di HMI ya. Jadi ukurannya nanti 7 inch nyesuaiin dengan yang ada di HMI. Jadi nggak boleh lebih ke segini ya, nanti nggak ada tampilan di HMI-nya. Jadi batas kita yang cuma hitam-hitam ini aja. Gitu. Nah, ini kalau kita klik di tengah-tengah sini, nah, misalnya kita klik di tengah-tengah sini, nah ini di properties inspector nih, nah ini bisa kita ganti-ganti ya back color-nya ya. Nah, back color-nya misal mau warna apa gitu ya, warna hijau misal. Nah, ini bebas ya, jadi nanti di sananya juga warna hijau. Nah, nanti garis-garis ini tuh nggak bakal ada, jadi inti untuk memudahkan kita dalam menggambar aja. Kayak gitu ya. Semacam AutoCAD buat grid-nya lah kayak gitu lah. Kalau AutoCAD tuh grid-nya ya. Kayak gitu. Misal mau abu-abu gitu. Oke. Atau mau background gitu, mau background foto tempat Bapak bekerja juga sebenarnya bisa. Jadi kita gambarnya bentuknya apa aja, PNG mau apa?
PNG dan lain-lain gitu ya. Ini bisa. Jadi misalkan di sini kita pakai image. Nah, image, nah kita pilihnya yang ini. Oh, jadi background. Nah, nanti dia muncul pointer seperti ini. Jadi kita klik dari ujung sini. Nah, kita tiban aja buat jadi background. Sampai ujung sini berarti kan. Nah, klik. Nanti dia bakal buka folder yang ada di komputer gitu. Nah, misal di sini saya pakai yang ini. Nah, ini langsung di open aja nanti. Nah, jadi kayak gini gitu ya. Gitu. Jadi background kan. Nah, baru deh kita masukin apa? Tombol dan lain-lain. Kita tiban aja. Di sini saya nggak pakai background ya. Jadi ini saya hapus saja. Saya delete. Nah, ini abu-abu lebih hijau kayaknya lebih enak dilihatnya nih. Nah, ini suara saya masih aman ya, nggak ngelek-ngelek gambarnya ya. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kan udah kita lihat tuh. Nah, kita harus tahu dulu M4 tuh buat forward, M5 tuh untuk reverse gitu ya. Siap, terima kasih Mas Aska. Nah, di sini berarti kan kita butuh tombol namanya. Nah, untuk tombol tuh kita pakainya yang ini nih. Nah, nih. Switch di sini adanya. Tombol tuh switch. Nah, sini nanti dia muncul pointer lagi. Pointer lagi. Nah, tombolnya mau kita atur nih berapa ukurannya. Di situ kan kelihatan tuh ya. Berapa-berapanya. Nah, misal segini. Nah, nanti dia muncul tab switch setting namanya. Nah, di sini ada mode. Mode itu switch biasa atau switch with lamp. Jadi kalau kita tekan dia berubah warnanya, bedanya itu aja. Jadi di sini misal saya contohin switch with lamp. Nah, lalu di sini biasanya yang paling penting ya, di sini adalah operation. Operation tuh ya itu fungsinya tombol ini tuh sebagai apa ya? Nah, kalau sebagai tombol berarti kan dia sebagai bit. Nah, di sini kita setting berarti sebagai bit. Di sini ada operation-nya, bit, lalu di bawahnya di sini kita bisa kita setting lagi. Operation-nya itu sebagai set, sebagai reset, sebagai toggle, sebagai momentary on, atau sebagai momentary off. Nanti Bapak bisa tes satu-satu ya, fungsinya itu sebagai apa. Kalau set dia fungsinya gimana, reset fungsinya segimana, toggle itu gimana, momentary on itu bagaimana gitu ya. Ya kalau misalkan toggle nih, kalau toggle kita pencet sekali on. Nah, kalau pencet sekali lagi dia baru off. Kalau momentary on, pas kita pencet itu dia on, kayak modelnya kayak klakson gitu aja. Jadi pas kita lepas dia off. Jadi kayak gitu. Dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini kita pakainya yang toggle. Nah, toggle nih. Nah, ini destination. Destination tuh maksudnya address-nya. Nah, address-nya nih kita klik di sini. Di sini ada gambar lampu nih. Nah, klik button to use expression editor ini kita klik. Nah, karena di sini listnya masih kosong, berarti kita ngebuat variabelnya berdasarkan alamat PLC tadi. Jadi caranya gimana? Nah, ini di sini ada yang gambar bintang-bintang. Nah, kita klik new variable. Nah, setelah kita klik new variable, nah di sini variable name-nya kita isi namanya ya. Misalkan sebagai forward. Nah, forward misalkan. Nah, data tipenya apa? Data tipenya kan berarti boolean kan, false or true aja. Kayak gitu. Lalu setelah boolean, di sini scan grupnya. Scan grupnya adalah Modbus equipment. Ya, kayak gitu ya. Lalu di sini ada device address. Nah, device address kita masukin alamat-alamat MW-nya. M, %M, dan %MW. Jadi kita klik yang bintang-bintang 3 ini. Ya. Nah, kita klik yang bintang-bintang 3 ini. Nah, masukin address-nya. Nah, oh sorry. Saya ada yang ketinggalan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau misalkan kita pakai Modbus biasa doang, IEC-nya nggak kita centang, nanti bentuk datanya dia bakal seperti ini. Masih Modbus asli.
Jadi kan ini kayak input register, coil register, holding register, dan lain-lain gitu ya. Oke, ini saya close dulu ya. Saya close. Nah, sorry, tadi saya ada yang lupa. Jadi sebelum itu nanti kita scroll ke bawah di navigator nih. Nah, di navigator ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada namanya Modbus Equipment. Karena kita udah nge-add tadi ya. Nah, di sini ada namanya Modbus Equipment. Jadi kita klik kanan, nanti pilihnya Configuration. Oke. Nah, setelah muncul tab Equipment Configuration ini, ya kan? Nah, di sini Equipment Address merupakan masukin alamat address si PLC. Jadi kan tadi seperti saya bilang, layer ketiga tuh harus sama. Jadi layer keempat tuh beda nggak apa-apa. Jadi di sini masukin IP PLC-nya 168.1.1. Tadi kan HMI saya masukin 12. Ini PLC saya masukin 11. Lalu jangan lupa IEC 61131 sintaksnya dicentang. Nah, kalau nggak dicentang, alamatnya nanti bentuknya kayak tadi. Masih Modbus murni atau Modbus asli gitu ya. Jadi bentuknya 3X, 4X, 1X, dan 0X. Kalau ini dicentang, nanti alamatnya berubah. Menyesuaikan dengan alamat PLC. Jadi %MW, %MF, %M, dan lain-lain. Jadi ininya harus dicentang terlebih dahulu. Lalu di sini ada variabel. Variabel kita pilihnya yang low-low. Nah, di sini harus dicentang yang low-low ya. Jadi nanti ini hubungannya tipe data nanti. Tipe data antara double word dengan single word, 16 bit dan 32 bit biasanya. Nah, setelah ini langsung kita oke aja. Oke. Ya. Nah, nanti muncul video frame seperti ini. Nanti klik oke aja. Nah, ini udah muncul ya, Modbus Equipment. Nah, ini alamat PLC berarti 192.168.1.1. Nah, kita klik lagi di lembar kerja kita. Nah, baru kita bisa bikin tombol switch. Nah, ini kita drag aja. Ukurannya kita sesuaikan kemauan kita, tombolnya mau seperti apa. Nah, tadi ya. Nah, oke, dia udah muncul seperti ini. Nah, nanti kita klik lagi. Switch with lamp. Nah, tadi ya perbedaannya. Kalau switch biasa ya mau dia ketika on, ketika off, warnanya gitu sama. Kalau switch with lamp, ketika on beda, ketika off beda gitu. Lalu operation-nya ya tadi. Karena ini tombol, jadi fungsinya adalah bit. Gitu. Lalu fungsinya selain bit, ada operation lagi. Jadi ada set, reset, toggle, momentary on, momentary off. Gitu. Kita buatnya dia sekali on, dia on. Terus pencet sekali lagi baru dia off. Jadi butuh 2 kali untuk operationnya. Jadi pilihnya yang toggle switch. Gitu. Nah, baru di sini di destination. Nah, destination baru kita isi alamat PLC-nya. Itu ya. Ini kita klik yang ada gambar lambang lampunya. Ya. Gambar lampu di sini. Nah, di sini kan listnya masih empty, masih kosong gitu ya. Nah, di sini ada tanda bintang. Nah, kita new variable. Gitu. New variable kita isi, berarti di sini forward. Forward ya. Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya ya boolean gitu. Lalu di sini pilih Modbus Equipment sesuai dengan yang ada di sini tadi. Gitu ya. Nah, yang paling penting adalah di sini device addresses ya. Jadi ini ada titik-titik 3 ini kita isi address sesuai alamat di dalam PLC. Nah, tadi kan kalau kita belum centang IEC-nya, bentuknya beda tuh, bukan kayak gini-gini lagi. Bentuknya masih 100, 1 bla 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 400 300 ya. Jadi kalau IEC-nya udah kita centang, bentuknya dia langsung nyesuaiin dengan alamat si PLC. Jadi ini %M, %MW,
persen %S, persen %Q, dan lain-lain gitu ya. Oke. Di sini fungsinya tadi sebagai forward. Jadi forward itu kan kita pakainya persen %M. Nah, alamat internal memory register dia yang ada di PLC. Itu ya. Jadi persen %M. Persen %M berapa? Langsung tulis aja persen %M4 gitu. Tidak muncul di sini persen %M4 sebagai forward. Klik OK. Nanti OK. Jangan lupa ini diklik ya. Sampai dia labeling biru gini. Nanti klik OK. Tuh ya. Nah, setelah itu destination-nya kita add sampai dia ada di tab sini. Nah, kita add. Nah, kita add. With toggle forward berarti ya kan. Nah, udah nih. Nah, di sini kan banyak nih, maksudnya tab-tabnya gitu ya. Ya, sisanya itu untuk ya, mempercantik aja kayak gini misalkan style. Nah, style tuh bentuk buttonnya mau kayak gimana, ini bisa kita browse ya. Nah, itu bentuk buttonnya mau seperti apa gitu. Ini yang ada di dalam fitur yang ada di dalam HMI-nya gitu. Nah, misal kayak gini lah saya pilih ya, simple aja. Nah, gitu. Lalu di color. Nah, di color tuh bisa kita setting juga. Nah, ini ketika off dia warnanya apa? Ketika on dia warnanya apa? Di situ bisa kita setting ya. Kayak gitu. Jadi ketika off misalkan di sini saya warnanya hitam. Nah, ketika on dia itu warnanya merah lah, oke. Itu ya. Lalu, nah lemnya itu kita samain berarti kan. Lemnya itu ketika forward. Oke. Jadi ketika forward on, otomatis ketika off dia warnanya hitam, ketika on dia warnanya merah. Sisanya ke samping-samping kayak label nih. Nah, label nih untuk labeling lah ya. Jadi misalkan kita ini kan disable, kita pilih static misal. Nah, ini forward gitu buat namain, nanti dia muncul di tengahnya. Tadi gitu. Visibility, nah visibility ya buat visible ya. Kalau misalkan biasanya buat user account tuh, biasanya nggak boleh sembarang orang mencet-mencet. Nah itu biasanya main di visibility. Jadi kalau misalkan user account-nya yang masuk cuma operator, dia nggak boleh mencet-mencet ini. Berarti tombol ini hilang gitu. Mainnya di sini, visibility. Dan advance. Advance sama interlock dan lain-lain gitu ya. Interlock kan sama. Jadi kalau misalkan loginnya sebagai operator biasa, cuma supervisor doang yang bisa mencet tombol ini. Nah, mainnya bisa di visibility atau di advance ini. Gitu. Nah, setelah itu, tadi kan kalau tombol ya yang disetting itu aja. Operation-nya apa, lalu, nah ini, operation-nya apa ya, bit, lalu toggle atau momentary on, biasanya itu aja. Lalu biasanya sisanya buat mempercantik tombol aja. Nanti langsung klik OK. Nah, nanti dia muncul seperti ini ya, kayak gitu. Nah, tadi misalkan sekarang kita mau ngambil gambar motor-motor dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalkan mau kita gambar dari luar, tadi kan bisa kita add image ya, add image seperti ini. Atau sebenarnya Schneider sendiri udah nyediain gambar-gambar ya yang udah cukup menarik gitu. Adanya ada di pinggir sini di tool chest namanya. Ya. Di tool chest ini, nah di sini kita udah disediain sebenarnya. Lalu ada di tool chest folder. Nah, di sampingnya di sini kita klik nih tool chest folder. Nah, di sini banyak ya gambar-gambar seperti date and time, diagnostic, graph, image library, keypad dan lain-lain. Nah, misal di sini saya pilih yang gambar dari Schneider Electric Image. Nah, nanti di search aja dibuka satu-satu ya. Lalu di sini saya ada punya gambar motor. Nah, di sini saya klik motor misal. Nah, di sini dia udah disediain ya gambar-gambar motor ya. Misal saya mau pilih gambar motor ini. Jadi tinggal di drag aja. Di drag, taruh sini. Nah, kita sesuaiin ukurannya. Jadi kita nggak perlu ngambil-ngambil lagi di Google ya. Gitu. Di sini juga sebenarnya udah lumayan lengkap lah untuk seri yang GXU gitu. Nah, kita atur aja posisinya mau segimana.
Nah, ini untuk forward. Nah, lalu kita gambar apa? Berarti kita gambar indikatornya, kalau dia tuh udah run atau belum. Berarti misalkan kan indikator, di sini saya ngambil lem buat indikator. Berarti di sini lem, pilihnya yang lem berarti kan. Nah, lem di sini saya taruh tengah sini misalnya. Sama caranya di drag and drop aja, terus ukurannya kita atur mau seberapa. Nah, di lem setting sama, yang perlu, yang paling penting diisi adalah variabel biasanya. Nah, variabelnya ini kita isi sesuai dengan alamat yang ada di PLC. Jadi sama gambar lampu di sini ya. Ini ada gambar lampu. Nah, caranya sama kayak tadi. Nah, di sini kita add. Nah, new variable berarti kan. New variable berarti indikator forward misal. Nah, di sini saya namain seperti ini ya, biar gampang. IND forward misal. Ya. Tipenya boolean karena dia on off. Lalu di sininya eksternal kan karena dia dari PLC gitu. Lalu device address. Nah, device address-nya berarti kita pakai yang %key karena kita ngambil indikator digital output PLC ya kan. Berarti kita pakai %key. Nah, offsetnya berapa? Di sini ada lambang-lambang 3 nih. Ya kan? Di sini ada tiga apa namanya ya? 3 field ya. Jadi ada rack, ada modul, ada channel. Nah, rack itu kita abaikan aja. Jadi yang diisi itu modul dan channel aja biasanya. Jadi misal kalau yang ada di main unit, kan kalau kita pilih PLC misalkan TM221 CE16R, berarti kan dia 16 I/O. Itu DI-nya ada 9, output-nya ada 7. Nah, kalau ininya 0 berarti digital output yang ada di main unit. Channel ke berapa? Channel misal ke 3. Berarti digital input yang ada di main unit nomor 3. Kayak gitu. Nah, kalau modul ini kita isi 1 misal. Nah, ini 2. Nah, berarti kita harus punya modul tambahan, modul digital output tambahan. Nomor pertama. Jadi misalkan kita udah pakai TM221 CE16R nih, gitu ya. Terus kurang nih digital output-nya, kita pakai lagi TM3DKey. Nah, jadi sesuai urutan ya. Jadi modul pertama itu ya kita tulis di sini berarti modul 1, lalu channelnya itu nomor berapa digital output-nya. Misalkan kan DKey 8, channelnya channel kedua, berarti yang kita isi adalah yang ininya. Channelnya channel keberapa gitu. Dapat dipahami ya? Oke, karena ini ada yang di dalam main unit, jadi ininya 0, channelnya channel keberapa tadi yang ada di main unit untuk forward, channelnya channel kelima. Berarti digital output yang ada di dalam PLC, channel kelima. Berarti DKey 5 untuk forward reverse-nya. Nanti kita klik OK aja, nanti OK. Dia muncul seperti ini. Nah, nanti klik OK lagi. Jangan lupa nanti klik IND forward 0.0.5 gitu ya. Oke. Dia muncul seperti ini ya. Nah, ini untuk color. Nah, color sama aja ya. Untuk varian aja warna, misalkan ketika off dia apa, ketika on dia apa. Ini saya ubah ketika off dia merah, ketika on dia hijau. Misal. Untuk labeling sama labeling tadi. Untuk kalau buat penamaan ya, sama visibility tadi. Visibility fungsinya sama. Gitu. Ini nanti langsung aja klik OK. Nah, nanti dia muncul nih kayak gini. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sahipul Subu. Kecepatan ya? Ya. Sorry Pak. Saya pelanin sedikit ya. Oke, sorry Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Oke. Oke, ini kan tadi fungsi forward ya. Nah,
jadi saya nanti fungsi reverse sama aja. Jadi ini tinggal kita copy aja. Jadi tinggal di drag aja gitu. Ctrl C, Ctrl V, jadi 2. Tapi alamatnya jangan lupa dirubah ya. Alamatnya jangan lupa dirubah. Ini cara ngerubahnya sama aja. Oke. Nah, ini klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali, dia muncul tab switch setting. Nah, tadi kita pilihnya yang switch lamp, berarti sama aja ya semuanya. Nah, paling alamat ini yang bakal kita ganti. Ya kan? Karena ini kan kita fungsikan tadi sebagai reverse-nya. Ya. Oke. Nah, karena reverse belum ada alamatnya, belum ada variabelnya, jadi harus kita add dulu. Nah, di sini kita add lagi. Nah, ini kita hapus, kita add variabel baru, ya nggak? Ini untuk tombol tadi ya. Nah, di sini kan reverse belum ada. Reverse tuh kita alamatnya pakai %M5. Tuh. Oke. Jadi kita langsung nih tanda-tanda bintang berarti new variable. Nah, variable name kita isi di sini. Di reverse. Nah, tipe datanya apa? Sama aja. Lalu alamatnya, Modbus equipment. Nah, kalau %M enak, jadi kita langsung isi aja %M5 gitu. Bedanya sama %key gitu ya. Jadi kalau %key dia ada field-fieldnya ya. Jadi kalau M5 ya M5 tulis di situ aja. Jadi enak gitu. Jadi kita langsung aja tulis M5. Ini untuk reverse-nya ya. Klik OK. Nah, lalu kita klik OK. Itu ya. Nanti jangan lupa pada variabel list. Nah, reverse-nya kita add. Add, klik OK. Oke. Nah, nanti jangan lupa, di sini kan belum ada. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Bit2Girl masih forward. Nah, ini kita hapus. Ini kita add dulu ya. Ini kita add. Kita add. Oh, salah tulis saya. Sorry. Nah, ini pilihnya yang reverse berarti ya. Oke ya. Nah, berarti reverse-nya kita add nih. Ya kan? Langsung tulis aja bisa. Nah, kita add. Nah, nanti kan dia muncul 2 kayak gini nih. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, fungsi tombolnya nanti jadi 2. Bisa sebagai forward, sebagai reverse. Nanti kan bingung tuh. Jadi yang forwardnya ini kita hapus. Nah, jadi dia fungsinya sebagai reverse saja. Lalu yang lamp-nya juga jangan lupa kita ubah. Ini juga bisa sebagai reverse gitu. Gitu. Selebihnya sama ya. Jadi color juga kayak gitu. Nah, color ya. Jadi colornya itu ketika off dia warnanya apa, ketika on dia warnanya apa. Itu aja. Terus label. Oh ya, label ini harus kita ganti ya. Jadi di sini bukan forward lagi. Jadi reverse. Nah, jadi reverse. Gitu ya. Lampu. Nah, sekarang udah oke. Sekarang berarti indikator lampunya nih yang belum. Ya kan? Nah, ini sama. Kita klik 2 kali aja. Nah, karena kan indikator reverse nggak ada. Ya kan? Jadi harus kita buat. Ini kita hapus. Ya kan? Udah kita hapus. Kita buat variabel baru. Ini belum ada kan? Di sini kita belum ada kan? Nah, di sini belum ada. Kita buat baru berarti. Di sini variabelnya namanya kita namain IND reverse berarti kan. Tipenya apa? Boolean. Nah, ini sama semua lah ya. Oke.
Lalu device address-nya. Device address-nya berarti kan ini indikator. Kita pakainya yang key ya berarti ya. Untuk output PLC. Nah, kalau key nggak bisa kita langsung isi begini. Ini nggak bisa, nanti dia nggak baca output digital si PLC malah. Jadi khusus key, kita harus pencet yang lambang titik-titik 3 ini. Jadi dia harus ada tiga field yang harus diisi. Gitu. Jadi ada rack, modul, dan channel. Sebenarnya modul dan channel aja yang harus diisi. Jadi modul tuh modul keberapa, maksudnya seperti itu. Nah, jadi modulnya modul keberapa, channelnya channel keberapa. Jadi kalau expand modul nomor 2, berarti di sininya ya 2 gitu. Expand modul nomor 7, berarti di sininya 7. Channelnya channel keberapa gitu ya. Karena ini ada, yang ada di main unit, berarti ininya 0. Gitu. Terus channelnya berapa untuk reverse? Channelnya nomor 6. Nanti di sini bisa kelihatan previewnya. 0, 0, 0, 6 berarti. Rack-nya rack 0. Modulnya modul 0. Yang ada di main unit berarti channelnya berarti digital output nomor 6. Gitu. Nanti klik OK. Oke. Oke. Ini jangan lupa diklik ya. Di sininya ya. IND reverse. Nah, ini klik OK. Karena udah tadi kita copy paste, ya sama aja ya. Jadi dari color, ini ketika off dia apa, ketika on dia apa. Terus labeling, kalau mau di labelin ya. Visibility tadi, kalau mau user account tadi. Gitu. Ini kita oke aja. Nah ini udah oke nih kalau kayak gini. Kayak gitu. Oke. Jadi enaknya menggunakan PLC Schneider dan HMI Schneider kayak gitu ya. Kita bisa simulasi tanpa adanya barang, tanpa adanya PLC dan HMI gitu ya. Jadi caranya gimana? Nah, caranya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di sini, nah, configuration, ya. Ini kan tadinya IPC HMI, ya kan? IPC HMI ini kita set alamat localhost komputer kita. Jadi kita pasang 127.0.0.1. Ini tiap komputer pasti sama aja, localhostnya segini gitu ya. Nanti klik OK. Kalau misalkan kita udah nggak mau simulation, kita mau download ke HMI-nya, di sini nanti diubah lagi. Diubah ke alamat IPC PLC. Karena kita nggak ada barangnya gitu ya, nggak ada alatnya. Jadi kita bisa simulasi langsung. Jadi seolah-olah terhubung tanpa ada device gitulah. Jadi HMI dengan PLC nanti saling terhubung. Kalau kita on-in dari sini, nanti PLC juga on. Gitu. Indikatornya juga ikut nyala. Gitu. Jadi alamat ininya diganti, jadi 127.0.1. Ini semua komputer nanti sama, lokal hostnya segini. Itu ya. Oke. Nah, setelah itu, untuk memastikan, ya, untuk memastikan program ini tidak ada kesalahan atau tidak ada error, jangan lupa kita build dulu. Ya, jangan lupa di build. Caranya gimana? Nah, ini ada nih, build di atas ini nih. Ya kan? Build, nanti pilihnya yang build all. Ya. Nanti langsung aja build all. Nah, di sini bisa kelihatan nih nanti. Feedback zone namanya. Nah, ini bisa kita gedein nanti ya. Nah, di sini bisa kelihatan feedback zone, ada error atau enggak. Nah, kalau kayak gini berarti no error nih, cuma ada validation complete, one warning. Nah, warningnya itu apa? Nah, bisa kita lihat nih, warning 2131. Enable download security to reduce bla 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 target machine ya.
Nah, jadi kalau kuning ini sebenarnya bisa diabaikan. Kayak gitu. Jadi cuma ada satu warning sebenarnya nggak apa-apa. Jadi biasanya untuk security tadi tuh kalau kita awal buat baru, kita harus masukin password. Nah, nanti kalau udah oke semua, dia biasanya warnanya hijau. Tuh ya. Kalau ada error, dia warna merah nanti. Gitu. Ini udah oke nih, bisa kita download ke HMI-nya. Nah, kalau misalkan kita mau download ke HMI-nya, sama, kita masuknya ke build. Jadi build, nanti kita colok dulu kabelnya, kabel USB ke HMI-nya, nanti dia otomatis baca. Otomatis baca, setelah itu langsung aja download all. Download all aja langsung ya. Jangan lupa di build dulu untuk memastikan tidak ada kesalahan gitu. Jadi langsung download all atau download targeted sama aja. Biasanya saya pakainya yang download all aja. Ya, langsung download all. Oke. Nah, ini udah oke nih, ya kan? HMI udah oke. Nah, jangan lupa nanti kalau misalkan kita mau simulasi dua-duanya tanpa device yang ada gitu, jangan lupa PLC-nya kita run dulu ke mode simulation. Ya. Jadi ini saya pindahin dulu tampilan saya ke PLC. Ya. Nah, nah, nah ini udah muncul ya tampilan PLC saya ya. Ya, nah tadi kan programnya seperti ini jadinya ya. Jadi M4 itu saya fungsikan di HMI sebagai tombol tadi buat forward dia. Nah, M5 ini saya fungsikan tadi sebagai reverse dia ya. Nah, ini key 0.5, key 0.6 untuk indikatornya. Gitu. Nah, jangan lupa di sini di commissioning, habis itu launch simulator. Jangan lupa kita start controller ya. Karena di sini kan masih stop tuh. Ya. Jangan lupa kita start controller. Oke. Nah, ini udah oke nih. Nah, baru deh kita bisa simulation pakai HMI. Jadi ini saya pindahin lagi tampilannya ke HMI. Nah, nanti di HMI ya. Oke. Berarti di HMI juga kita pakainya simulation, tapi jangan lupa di sininya kita set dulu IP localhost. Jadi 127.0.0.1 gitu ya. Oke. Nanti kalau kita mau ke download ke HMI-nya lagi, di sini kita ganti lagi IP sesuai IP PLC gitu. Ya. Di sini untuk simulation kita ke build. Nah, habis itu kita masuk ke mode simulation. Nanti langsung klik aja simulasi. Nah, jadi langsung muncul nih. Nah, ini jadi ya simulasi tampilan HMI-nya nanti ya. Tampilannya kurang lebih nanti kayak gini. Sesuai gambar yang kita buat. Kan garis-garisnya hilang tuh. Jadi itu buat mempermudah kita. Grid-nya lah. Jadi misal nih, sekarang saya start nih ya. Saya forward. Ini nyesuaiin dengan program yang udah kita buat ya. Dengan di PLC tadi ya. Ini saya forward, dia on gitu ya. Ketika reverse-nya saya on-in, dia nggak mau on. Karena kan tadi kita interlock ya. Nah gitu. Gitu. Nah ini nyesuaiin. Kalau misalkan bapak-bapak dilihat, nanti di PLC-nya juga pun ikut on gitu. Jadi M4 dan M5-nya pun ikut on. Gitu. Jadi emang benar-benar real simulation antara HMI dengan PLC. Jadi ini kita matiin, ini kita on-in kembali, kayak gitu. Baru on kan. Ini mau kita on-in juga mau kayak gimana nggak on. Karena kita interlock tadi. Oke. Kayak gitu ya.
Nah, ini tampilannya ya sederhana. Nanti Bapak mungkin tampilannya bisa ngambil dari mana atau buat sendiri atau foto dari mana gitu kita bisa masukin aja sebagai background. Jadi lebih bagus. Mau yang gerak-gerak gitu juga bisa sebenarnya. Gitu. Oke ya. Nah, ini kan on off aja nih. Nah, sekarang kita tampilin numerikalnya ya. Numerikalnya kan berarti untuk ngedrive inverternya kan berarti. Oke. Nah, ini saya close, kita stop share ya. Oke. Kita balik ke video desainernya lagi, Pak. Nah, tadi kan ini baru fungsi forward dan reverse-nya aja. Sekarang kita mau nge-adjust si inverternya nih. Berarti kan berupa apa? Berupa angka, berupa numerical display gitu ya. Nah, di sini berarti yang kita butuhin apa? Numerical display. Nah, numerical display adanya di mana? Nah, adanya di sini nih. Numerical display nih. Ini yang numeric display. Nah, ini ada lambang tambah gini ya, ada lambang panah ke bawah, kita klik aja. Jadi ini bisa kita atur nih. Jadi untuk menampilin date, misal ya udah tampilin aja di sini date gitu. Tampilin tanggal ya. Tanggal misal. Nah, ini format-formatnya lah, day, month, year, bla 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 gitu ya. Nah, kita oke. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Lalu di sini misal time. Nah, time gitu ya. Nah, ini formatnya 12 jam atau 24 ya. Ini untuk formatnya aja. Color dan lain-lain gitu. Nanti klik OK gitu. Oke. Nah, selanjutnya kan kita mau menampilkan numerical display ya. Jadi kita pilihnya yang ini. Numerical display. Nanti kita klik ya. Kita klik, nah kita atur numerical display-nya mau seberapa besar kan, sama aja lah kayak gitu ya. Misal segini. Nah, di sini ada yang harus disetting ini ya paling penting sih variabel untuk numerical display. Jadi di situ ada data tipe. Data tipenya itu integer atau float. Karena kita pakai MW, MW itu integer. Kalau di PLC-nya MF berarti itu float. Tinggal dipilih aja berarti di sini. Mau integer atau float. Ya. Karena kita datanya taruhnya ada di MW tadi ya, MW10. Nah, untuk ngedrive inverternya nanti dioper sama dia tuh di PLC-nya ke keyway, kan? Tadi programnya seperti itu. Kita pilihnya yang integer. Nah, variabelnya kita buat. Nah, kan variabelnya nggak ada tuh tadi, ya kan? Baru forward, IND reverse sama reverse. Nah, sama caranya kayak tadi. Pilih yang lambang-lambang bintang ini. Nah, ini kita namain variabel name-nya. Ya. Ya. Adjust INV ya. Oke. Tipe datanya nanti kita set. Nah, ini kan bukan boolean lagi ya. Ini numerical dan datanya adalah MW yang berarti itu adalah integer. Ini ada dua nih, biasanya dia nanya, integernya ada dua. Sama aja ini dua-duanya. Kayak gitu ya. Jadi bisa pakai atas, bisa pakai bawah. Gitu ya. Kalau unsigned integer ya berarti dia kalau integer doang tuh dia nggak bisa minus gitu ya. Kalau yang unsigned tuh dia nggak bisa minus. Kalau yang double integer ya tadi perbedaannya kemarin tuh dia bisa 0, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita pakainya integer karena datanya MW. Jadi kita klik integer. Nah, lalu di sininya pilihnya yang eksternal lah sama ya. Kalau internal itu internal memory. Jadi dia di sini nanti nggak munculin alamat. Eksternal berarti kan kita ngambil eksternal alamat PLC itu, bukan alamat si AMI. Jadi device address, ini kita klik 3. Ya. Nah, nanti alamatnya dia langsung nyesuaiin. Nah, yang persen M, persen Q, dan lain-lain ini dia udah nggak ada nih. Jadi pilihnya langsung aja persen MW.
MW berapa yang mau kita tampilin kan. Nah, lalu kita tulis di offsetnya. Persen MW 10 kan, untuk ngedrive si inverternya. Ya, tadi sesuai programnya ya. Itu. Oke, nah nanti langsung klik OK aja, Pak. Oke, ya. Nanti klik OK. Nah, nanti kita bisa lihat tuh lambangnya dia beda tuh, ya kan? Kalau dia boolean, dia lambangnya kotak-kotak ini, naik turun. Kalau integer, dia modelnya kayak tangga gitu ya. Jadi kita klik yang adjust inverter. Terus di belakang juga dia ada alamatnya, persen MW10. Ya. Nanti klik OK, jangan lupa. Nah, gitu ya. Lalu display digit, Pak. Di sini ada display digit. Berarti maksimum display digit yang bisa ditampilin di numerical display-nya. Jadi di sini ada 6 digit, ya kan? Berarti maksimal yang bisa dia tampilin adalah 6 digit berapa tuh? Berarti 99999. Nah, berarti 6 digit ini loh maksudnya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan ada 6 nih, berarti maksimal tuh yang bisa dia tampilin ada 6 digit. Gitu. Kalau 4 berarti 4 gitu. Nah, kalau 4 berarti maksimum yang bisa dia tampilin ada 4 digit. Gitu. Nah, di sini ada titik lalu angka lagi nih. Nah, ini di belakang koma. Di belakang koma tuh maksudnya misalnya, di belakang koma nih 0, berarti nggak ada, dia kan nggak ada angka di belakang koma. Kalau kita isi 2, berarti ada 2 angka di belakang koma gitu. Jadi maksimum begini dia. Kalau 3 ya di belakang koma dia ada 3. Kalau 4 ya ada 4 gitu. Ya. Karena kita makainya integer, dia nggak bisa koma-komaan. Jadi kalau mau koma-komaan, dia pakainya float. Gitu. Ini kita nolin aja ya. Oke. Terus ya format kita pilih desimal aja. Lalu di sini ada style untuk numerika plate-nya gitu ya. Ya misal kayak gini lah. Itu. Oke. Lalu di sini sama, di sini kayak untuk font angkanya aja. Jadi di sini udah disediain gitu ya. Fontnya bentuknya apa aja. Ini nggak bisa diganti-ganti, jadi cuma yang ada di sini aja. Ini juga beragam, udah bagus-bagus, Pak. Lalu font style-nya mau normal, mau bold, atau mau 3D gitu. Terus lalu font width dan font height. Nah, nanti tampilannya nanti bakal seperti apa gitu. Lalu satuan atau unit. Misal satuannya meter gitu ya. Ya tulis aja M di sini. Atau satuannya apa lagi? Kan kita frekuensi gitu ya. Berarti kan satuannya Hertz gitu. Berarti satuannya Hertz gitu aja. Nah, jangan lupa kalau untuk numerical display ini di enable input, Pak. Jadi fungsinya itu bisa kita edit-edit dari HMI. Kalau nggak kita centang ininya, dia fungsinya cuma monitor aja. Jadi kalau kita klik ini, dia bisa kita edit-edit dari HMI. Jadi dia nanti muncul seperti keypad di handphone gitulah modelnya ya. Keypad seperti keypad itu angkanya bisa kita ubah-ubah. Jadi di sini kita setting enable input mode. Jadi sisanya sama untuk mempercantik aja. Yang paling penting tuh variabel aja. Input mode. Nah, lain-lain ya. Sama ini untuk bercantik aja. Color ya, teksnya, colornya mau warna apa, dan lain-lain. Frame-nya mau warna apa. Visibility juga sama tadi, kayak user account dan lain-lain gitu ya. Jadi mau supervisor, mau operator, bisa kita setting. Nggak boleh edit angka ini nih. Yang boleh edit cuma supervisor doang. Nah, kita aturnya di sini. Atau di advance. Sama aja. Nanti klik OK aja. Ya, gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, misal saya contohin lagi. Ini kan simple ya. Nah, di sini ada berbagai macam animasi ya, Pak. Jadi kayak ini ada semua di sini sebenarnya. Jadi kayak meter display ini. Nah, lalu ada vertical bar graph.
dan lain-lain ke samping. Nah, ini full di sini semua ya, gambar. Nih, di sini misal saya contohin meter display. Nah, ini kita atur ya, meter display nih. Berarti kita pakai yang ini. Nah, kita atur ukurannya. Nah, gimana meter displaynya kan? Atur tuh. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, di sini ada start angle atau end angle. Berarti bentuknya nanti meter display-nya mau kayak gimana. Nah, ini bisa kita atur nih. Ini saya turunin misal jadi berapa ini? Nah, jadi seperti ini misal. Oh. Nah, setengah lingkaran gini ya. Misal kayak gitu. Lalu selain itu yang harus kita setting adalah tadi data tipe ya. Data tipe sama ya, integer atau float. Gitu. Lalu ada variabel juga yang paling penting. Nah, ini variabelnya kita samain aja ya. Jadi dia si jarumnya itu berubah-berubah ketika variabelnya ngambil dari mana gitu. Berarti ada di adjust inverter kan. Variabelnya kita set. Nah, minimum value dan maksimum value berarti dari sini sampai sini tuh dia angkanya maksimalnya nunjukin ke berapa gitu. Jadi dari sini ke sini maksimal berapa. Jadi bisa misalkan kita bikin setting aja dari 0 ke 100 lah ya. Jadi dari sini 0 ke sini 100 gitu. Lalu major, minor, threshold, range. Ya, ini untuk yang lambang garis-garisnya ini loh, Pak. Di sini kan biasanya ada garis-garis. Nah, majornya berarti ada 10. Berarti untuk dibagi per 10 ya. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, sampai 100. Minornya ada 2, berarti dibagi 2 minornya. Ada 2, berarti di sini ada 0, 50, sama 100. Gitu. Dan lain-lain ya. Tuh. Nah, terus di sini ada plate style. Plate style sama aja tadi kayak numerical ya. Bentuknya mau kayak gimana plate-nya. Ini misal. Atau bros gitu ya, bisa. Oke, selain itu sisanya ya kayak tadi untuk mempercantik aja. Kayak color nih. Teksnya mau warna apa, 3D teksnya, indikatornya, misal indikatornya mau saya ganti warna merah. Tuh ya. Nah, scale-nya mau warna apa, threshold-nya misalkan warna apa, plate-nya lah, plate-nya warna biru misalnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini untuk mempercantik aja. Sisanya kayak sama, kayak tadi, kayak tombol dan lampu label, ada input mode, dan lain-lain ya. Itu. Nanti klik OK aja. Nah, dia muncul tampilan seperti ini. Nanti ini custom ya, bisa diatur-atur warnanya, dan diatur-atur range-nya gitu. Oke. Nah, selain meter display apa? Nah, ini ada bar graph nih, saya contohin ya. Terakhir ini ada bar graph. Bar graph-nya bentuknya mau kayak gimana nih? Bentuknya mau vertikal ke atas atau horizontal ke samping. Ya. Nah, misal ke atas vertikal. Nah, kita klik aja. Ya. Ini kita drag. Nah, bentuknya mau seberapa besar ya? Nah, ini kayak gini aja. Variabelnya kurang lebih sama dengan yang diisi gitu. Ya. Sama. Jadi paling yang diisi data tipe, lalu variabel yang paling penting ya. Nah, jadi ini langsung aja adjust inverter. Nah, biar variabelnya sama. Terus minimum maksimum value ya kan, sama aja ya. Terus major dan minor, bentuknya seperti apa, plate-nya sama aja ya. Nah, ini dan lain-lain gitu. Lalu color ya sama color. Jadi yang paling penting diisi adalah ini. Variabel, data tipe, dan minimum value dan maksimum value. Ya. Oke, nanti klik OK aja. Nah, dia muncul. Ya. Gitu. Oke, setelah ini langsung aja kita simulation lagi. Nah, jangan lupa nanti PLC-nya kan tadi masih dalam mode simulation ya, jadi kita bisa langsung aja.
Jadi kita build dulu, jangan lupa project tuh kalau itu di build dulu, jadi untuk memastikan kalau tidak ada kesalahan atau error. Nah, ini kalau kayak kuning kayak gini udah oke ya, nggak apa-apa gitu, satu warning doang. Kalau error dia merah, gitu ya. Nah, setelah itu, ini saya contohin misalkan ada error nih ya. Misal nih nggak saya isi nih. Nah, ini variabelnya nggak saya isi gitu ya. Lalu saya build nih, misalkan kita lupa gitu ya. Oke, lalu kita build nih. Nah, dia muncul nih merah nih ya. Errornya apa? Errornya 4310. 4310 itu apa? Numerical display variable expression is invalid. Nah, kalau sini kelihatan, di sini bisa kita klik. Jadi, klik aja langsung errornya. Klik di sini 2 kali. Nah, nanti dia langsung munculin yang error tuh yang mana gitu. Nah, di sini ya. Gambar lampu. Nah, kita pilih yang adjust inverter. Oke. Nah, jangan lupa kita build kembali gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita ke simulation. Oke. Nah, ini saya share screen saya untuk mode yang ini. Nah, ini bisa kelihatan ya. Tadi ini forward reverse-nya kita mainin. Nah, ini jalan kan dia. Set. Ini tanggalnya nih nyesuaiin tanggal komputer pas download nanti, Pak. Jadi masih tanggal 19 ya, Pak. Gajian masih lama ya, Pak. Ya, oke. Nah, setelah forward nih baru kita atur frekuensinya. Ini kita klik aja di sini. Nanti di HMI pakai tangan aja kliknya. Nanti dia muncul keypad nih. Nah, misal 10 Hz. Ya, enter. Nah, ini jarum jamnya ngikutin ya. Ini 10, ini juga 10 gitu. Lalu misalkan 40. Nah, itu ya. Nah, ini jarum jamnya ngikutin ya. 40, ini 40. Itu 50 max ya misal. 50 gitu. Nah, ini main-main diatur di tampilannya aja, Pak. Dipercantik lagi, Pak, tampilannya. Kayak gitu. Oke. Nah, saya balikin ke video designer saya lagi. Oke. Nah, tadi kan kalau misalkan mungkin ada pertanyaan nih dari Bapak-Bapak, masukin variabelnya ribet satu-satu gitu ya. Nah, sebenarnya tuh bisa sekaligus gitu. Jadi nggak perlu kita masukin satu-satu lagi. Jadi nanti adanya di tombol navigator sini. Nah, di sini kita drag aja ke bawah, ya kan? Nanti ada namanya variabel. Nah, variabel. Jadi kalau misalkan kita ada data list buat variabelnya, jadi kita buat satu-satu dulu aja di sini. Jadi langsung aja kita buat satu ini apa, terus tambah lagi satu ini apa, satu apa, satu ini apa. Jadi nanti dia langsung muncul otomatis, tinggal diklik-klik aja. Kalau gitu kan, kalau kayak tadi saya contohin kan kita harus buat satu-satu ya. Nah, kalau di sini kita buat semua dulu, baru nanti kita masukin alamatnya gitu. Jadi ada di variabel sini. Muncul semua nanti gitu. Ya. Ini bisa kita filter juga, misal
cuma ininya doang yang mau kita lihat, apa data booleannya doang kita lihat. Nah, itu bisa difilter ya. Atau mau data float-nya doang yang mau kita lihat. Nah, atau mau data integer-nya doang yang kita lihat, itu bisa. Atau semuanya. Nah, kayak gitu bisa. Banyak caranya ya, Pak. Nanti dicoba-coba aja, Pak. Nah, mumpung software-nya gratis gitu, Pak. Nah, oke. Nah, oke.